Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lagi berkunjung ke rumah adik ipar. Rumahnya seperti era Majapahit, sangat tradisionalistik sekali karena berada di Bandar Kedung Mulyo, Jombang, yang dekat dengan pusat kekuasaan Majapahit. Jadi cocok untuk membuat vlog. Baiklah, kita hari ini akan membahas tentang Prabu Linggadewata, seorang raja Sunda ke-28. Jadi sesuai dengan teori Big Bang, jadi kita terus mengembangkan wacana dulu tentang sejarah peradaban Sunda. Dan kali ini kita akan membahas tentang raja sebelum Prabu Aji Gunawisesa, yaitu Prabu Linggadewata. Jadi ada yang berpendapat bahwa Prabu Linggadewata itu adalah salah seorang yang memindahkan ibu kotanya ke Kawali. Prabu Linggadewata ini berkuasa dari tahun 1311 sampai tahun 1333 Masehi. Telah dibahas di awal bahwa pada zaman Prabu Linggadewata ini ia memindahkan ibu kotanya dari Pakuan ke Galuh. Kemudian di era menantunya Prabu Aji Gunawisesa, kerajaan Sunda itu pindah ke Kawali. Jadi Prabu Linggadewata itu berkuasa selama 22 tahun. Ada kemungkinan bahwa pada zaman Linggadewata ini kerajaan Sunda itu pindah ibu kota dari Galuh ke Kawali. Tetapi ketika Prabu Linggadewata memindahkan dari Parahyangan Barat ke Parahyangan Timur, itu waktu itu Kawali belum ada. Ya, kemungkinan Kawali itu dibangun pada zaman Prabu Linggadewata ini. Setelah kita ketahui bahwa Prabu Linggadewata itu merupakan turunan raja-raja dari Saunggala. Sehingga ketika memindahkan ibu kota dari Pakuan ke Galuh, sepertinya kurang nyaman, sehingga dia kemungkinan membuat suatu ibu kota baru yang disebut dengan Kawali. Jadi Kawali sendiri itu merupakan suatu daerah yang berada di segitiga peradaban Saunggala, Galunggung, dan Galuh. Kalau diurut dari peradaban di atas, dari kerajaan Galuh dulu, Galunggung, baru Saunggala. Jadi kenapa memindahkan ibu kota ke Kawali? Prabu Linggadewata sendiri merupakan turunan dari Saunggala. Jadi sebenarnya membuat ibu kota baru itu merupakan kompromistis dari pusat peradaban di wilayah Priangan Timur tersebut. Jadi karena cukup lama berkuasa selama 22 tahun, Prabu Linggadewata ini sepertinya dia mempunyai waktu untuk membangun ibu kota barunya. Dan hal ini menjadi ibu kota resmi dari menantunya, yaitu Prabu Aji Gunawisesa. Jadi Prabu Linggadewata itu mempunyai anak wanita yang kemudian menikah dengan Prabu Aji Gunawisesa. Sehingga kemudian Prabu Aji Gunawisesa itu mewarisi kekuasaan kerajaan Sunda itu dari istrinya, yaitu Nyi Ratu Lima Lestari. Jadi kemungkinan sebagai bargaining position mungkin ya, untuk supaya posisi itu mempunyai bargaining yang kuat. Jadi Prabu Linggadewata itu membangun ibu kota baru di Kawali, yang merupakan pusat peradaban dari nenek-nenek moyangnya atau kakek buyutnya yang berasal dari Galunggung dan Saunggala. Jadi peradaban Parahyangan Timur itu mulai eksis itu ketika berdirinya kerajaan Galuh yang didirikan oleh Wretikandayun. Anak pertamanya yaitu Rahyang Sepakwaja atau Resi Guru Sepakwaja mendirikan
pusat keagamaan di Galunggung. Jadi Galunggung itu merupakan pusat keagamaan di era klasik awal yang sangat kuat, karena didirikan oleh anak pertama dari pendiri Galuh. Resi Guru Sempakwaja atau Rahyang Sempakwaja itu mempunyai dua anak, yaitu Prabu Purbasora yang menjadi Raja Galuh keempat dan adiknya Resi Demunawan. Kemudian dia mendirikan pusat kekuasaan keagamaan di Saunggala. Saunggala sendiri itu sangat berperan ketika menghentikan perang antara keturunan Sunda Galuh, yaitu antara Ciung Wanara dengan Haryang Bangga dari Sunda dan Rahyang Sonjaya dari Mataram pada tahun 739 Masehi. Jadi pada tahun 739 ini diyakini bahwa mulai penegasan tentang wilayah Sunda, Galuh, dan Jawa. Pada tahun 739 itu ditegaskan perbatasan itu. Waktu itu kerajaan Sunda itu Haryang Bangga itu dari Citarum ke barat, kemudian Galuh itu dari Citarum ke sampai Cipamali, dan Rahyang Sonjaya berkuasa dari Cipamali ke timur. Dan hal ini merupakan cikal bakal dari raja-raja Jawa. Dinasti Sonjaya itu merupakan raja kedua Sunda dan turunan dari Galuh, cicit dari Oretikan Dayun, pendiri dinasti di Mataram kuno atau Medang Bumi Mataram, yang nantinya menjadi raja-raja di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tetapi Sunda dan Galuh itu mulai bersatu lagi pada tahun 852 di era Rakean Wuwus, karena Raja Galuh terakhir yaitu Prabu Linggabumi itu tidak mempunyai anak, sedangkan adiknya menikah dengan Rakean Wuwus dari kerajaan Sunda, sehingga pada tahun 852 itu Sunda Galuh itu dipersatukan menjadi kerajaan Sunda, hingga pada tahun 1475 dipisahkan lagi oleh Wastu Kencana. Jadi mungkin demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.